Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam budaya. Kembali lagi bersama Suasana di Peran Modal Ekonomi pada Teater Indonesia. Sebelumnya kami mengucapkan selamat Hari Teater Sedunia untuk kita semua, para pelaku seniman-seniman teater. Hari ini dalam FGD Peran Modal Ekonomi pada Teater Indonesia akan dipantik oleh Mas Iqbal Saputra, Ketua Dewan Kesenian Belitung. Selamat siang, Mas. Ada narasumber kita yang pertama. Dan sebenarnya masih ada 4 narasumber yang Mas Iqbal, tapi kemungkinan akan terlambat. Ada Bapak Abdurrahman Sulaiman dari Ternate, Bapak M. Nur Mukhlas dari Kabupaten Malang, terus Mbak Mike Yuliana sedang sakit dari Dewan Kesenian Kabupaten Blitar, dan Pak Siswandi juga dari Komite Dewan Kesenian Tuban, Bapaknya sedang tidak enak dan berhalangan hadir. Betul. Sebelumnya izinkan saya peran ekonomi yang ditulis oleh Mas Iqbal Saputra. James R. Brandon dalam bukunya Theater of Southeast Asia 1987 menyinggung peran ekonomi dalam seni pertentu support, government support, dan commercial support. Ketiga pilar ini membuat aktivitas seni budaya dalam sebuah masyarakat akan terus ada. Keberadaan masyarakat sebagai pemilik kebudayaan menjadi kelompok pertama dalam menjaga keberlangsungan nilai dan wujud kebudayaan. Di mana kesenian independen yang bebas tanpa terikat kepentingan-kepentingan di luar dirinya. Ia memiliki ruang merdeka yang tidak jarang berseberangan dengan subjek-subjek lain di luar dirinya. Para pelaku kesenian akan menjadi asing dalam tatanan sosial yang ada, lantaran cara mereka berpikir dan berperilaku berlainan dengan yang terjadi secara mainstream. Namun, hal ini menjadi penting bagi proses kreatif seniman, yang dampak darinya membuat diri mereka mendapatkan tempat dalam kehidupan sosial. Mereka akan memiliki nilai tawar yang berdampak baik secara sosial, politis, maupun ekonomi. Menyebut beberapa seniman yang umum kita kenal, seperti Rendra, Arifin, Jose Rizal, Putu Wijaya, Rian Tiarno, Butet, Gunawan Marianto, masing-masing dari nama ini memiliki pengaruh sendiri dalam tatanan sosial kehidupan di Indonesia. Sistem pemerintahan sebagai bagian dari sistem yang dirumuskan oleh masyarakat, jika merujuk pada 7 unsur kebudayaan secara universal, akan membuat kesenian menjadi berada dalam kemewahan. Jika saja orang-orang yang mengatur pemerintahan memiliki kesadaran atas hal tersebut. Acap kali berbanding terbalik dalam prakteknya, yang dilatar belakangi banyak hal, sebut saja beberapa, kurang paham dan atau gagal paham yang terjadi pada oknum pemerintahan secara topoksi yang merektif oleh oknum pemerintahan terhadap seniman tertentu atau kelompok kesenian tertentu, dan atau lebih fokus pada kelompok kesenian yang mereka miliki secara pribadi, sehingga abai terhadap kelompok-kelompok kesenian lain di luar dari kelompoknya secara pribadi. Jika dijabarkan lebih panjang, akan menjadi katalogus yang menyebalkan disampaikan secara tradisional kepada para seniman istana oleh para raja dan pangeran. Peran pemerintahan di zaman itu menjadi penting bagi keberlangsungan proses kreatif seni budaya yang ada. Perkembangannya
Di zaman pasca raja-raja, pemerintah dalam mendukung seni budaya. Meskipun kurang independen di Asia Tenggara, hanya ada 2 rombongan yang subsidi oleh pemerintah, yaitu Teater Nasional Thailand dan rombongan wayang orang Jawa Sriwedari. Belakangan, ekonomi kreatif melihat pentingnya mensupport bergeraknya kreativitas sebagai bagian penting dalam meningkatkan nilai ekonomi, baik bagi dirinya pribadi, para pelakunya maupun bagi pemerintahannya. Pertanyaannya, sudahkah demikian adanya? Kemudian pembicaraan mengenai keberadaan serta peran dari commercial support dalam konstelasi pertunjukan mutakhir yang saat ini kita hadapi juga tidak kalah menarik. Peran modal ekonomi dalam produksi teater di Indonesia khususnya atau seni pertunjukan pada umumnya tidak bisa diabaikan. Keberlangsungan proses kreatif pertunjukan memang tidak bisa lepas dari satu kegiatan produksi. Produksi sebuah aktivitas pertunjukan secara umum saling berkaitan dengan putaran ekonomi di dalamnya, baik sebagai bagian dari awal mula proses maupun dampak dari proses kreatif tersebut. Brandon menyebutkan dukungan komersial dalam sebuah pertunjukan kesenian bergantung pada volume penjualan karcis atau tiket masuk. Selain itu, dukungan komersial bisa juga lahir dari pihak lain di luar kelompok yang sengaja membiayai sebuah pertunjukan demi tujuan-tujuan tertentu. Jika melihat fenomena mutakhir, ada kesepakatan-kesepakatan yang sengaja dilakukan antara kelompok kesenian tertentu dengan para pemberi dana produksi. Sudah sejak lama, kelompok kesenian tertentu atau seniman tertentu menjadi senjata jika tidak disebut alat, oknum pemerintah atau kelompok kapital tertentu untuk kepentingan pribadi mereka. Keberadaan mereka sengaja dirawat dan dipelihara untuk kepentingan-kepentingan yang memiliki dampak sosial. Maksudnya, potensi yang dimiliki oleh seniman atau kelompok kesenian akan menjadi nilai tambah baik dampaknya secara ekonomi maupun secara politis. Tidak jarang, seniman atau kelompok kesenian sengaja diminta menciptakan sebuah produk kesenian untuk mempengaruhi tatanan sosial yang ada. Jika demikian adanya, hal menarik apa yang patut kita perbincangkan? Baik, terima kasih Mas Iqbal, dan acara hari ini saya serahkan kepada Mas Iqbal. Mari Mas. Oke, siap. Kita iklan dulu ya? Langsung dulu Mas, nanti Gimana? iklannya. Gimana? Langsung dulu? Oh, langsung dulu. Oke. Iya, langsung dulu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam takdim untuk teman-teman teater senusantara. Perkenalkan, saya Iqbal Hasaputra, Ketua Dewan Kesenian Belitung. Ingin mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan Asosiasi Teater, kepada kawan-kawan suasana, dan kawan-kawan yang terlibat dalam agenda yang sangat intelektual di siang hari ini. Salam takzim untuk teman-teman yang akan menjadi narasumber dalam webinar kita ini. Ada Bang Hapri dari Sulawesi Selatan ya Bang ya? Sulawesi Tengah ya Bang? Tengah, oke. Maaf Bang. Dari Sulawesi Tengah, Bang Hapri, salam takzim. Kemudian ada Bang Ismurdianto dari Lumajang, salam takzim. Kemudian ada Bang Eko dari Banyuwangi, Balik. Ya, kemudian ada Bang Rodli dari Lamongan ya Bang, Jawa Timur ya Bang. Oke ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam takzim juga bagi rekan-rekan yang terlibat dalam webinar ini. Saya akan meminta maaf terlebih dahulu kalau dalam kesempatan ini mungkin suasana yang saya bawa ini ada sedikit berisik karena memang kami sedang mengejar target untuk produksi pertunjukan. Jadi saya kira kita sama-sama orang pertunjukan mohon diberi maklum karena tidak bisa kemana-mana hujan. Oke, kita langsung saja. Hari ini kita akan bicara tentang peran modal ekonomi pada teater Indonesia. Melihat peran modal ekonomi ini menjadi penting untuk satu produksi kesenian, tidak hanya teater tetapi untuk aktivitas kesenian. Kadang-kadang di dalam proses aktivitas kesenian kita seringkali, terutama seniman-seniman yang aktif di lapangan yang sedang berjuang dan tetap merawat logika dan ideologinya tentang bahwa kesenian itu adalah kemurnian berpikir dan bernurani, sering terbentur dengan kepentingan-kepentingan oknum-oknum yang menyebalkan. Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan menyebalkan ini saya yakin juga kawan-kawan rasakan secara nasional
itu ada halo, Oh ya, sebentar saya kehilangan. Mohon maaf teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika di Belitung hujan seperti inilah sinyal yang terjadi. Mohon maaf. Apakah suara saya terdengar, teman-teman? Lanjut Mas. Terdengar. Halo, siap Mas, sudah kedengaran? apakah suara saya sudah terdengar? Sudah Mas, sudah bisa. Halo, 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 sudah bisa didengar? Sudah bisa, ya. Mas? Mohon maaf teman-teman. Terdengar ya? Terdengar. Oke. Saya minta maaf seperti yang saya sampaikan. Alhamdulillah terdengar ya. Saya minta maaf seperti yang saya sampaikan tadi, di Belitung ketika hujan lebat, kemudian setelah itu pasti resikonya adalah sinyal seperti main kucing-kucingan. Oke, tidak berlama-lama. Ini pertanyaan untuk Videonya hilang. ya, tidak berlama-lama. Kita akan mendiskusikan ada beberapa hal yang ada beberapa hal yang patut kita diskusikan menurut saya menarik. Ini pertanyaan untuk ke semua teman-teman dulu yang dari berbagai daerah yang menjadi narasumber di sore hari di siang ini. Saya ingin melemparkan satu buah isu terkait dengan dalam konteks kedaerahan masing-masing, tentu saja kita memiliki problematika berbeda-beda. Kira-kira jenis modal ekonomi ada komunitas atau dari pemerintah justru? Silakan dari Sulawesi. Silakan Bang. Terima kasih sebagai moderator. Saya lihat ini begitu gencar ya. Mungkin suasana hari teater jadi ya sama ya. Kami di Palu hari ini juga teman-teman para pelaku teater lagi mempersiapkan sebentar malam akan ada pertunjukan memperingati Hari Teater Sedunia. Kebetulan garapannya yang digarap salah seorang lebih senior lagi dari saya, menggarap satu naskah Aum dan karya Putu Wijaya. Baik. Apa yang disampaikan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kedengaran ya? Saya baca tulisan tentang Putu punya kecaman. Keadilan sangat supel dan luas. Ia membengkok seperti lengkungan arit. Ia menggeliat seperti ular. Ia berakrobat seperti gadis-gadis plastik. Kompas dalam pojoknya berkata, keadilan bersenjata, kebijaksanaan memihak, konsepsi tua yang terhormat, hakim kikuk, itulah ciri pengadilan kini. Majalah Tempo
membuat surat pembaca. Apa gerangan menghalangi Anda untuk berbuat kegagahan dalam saat yang penuh kepengucutan ini. Modern lacur Anda, kita mempunyai keberanian. Ini dikutip dari naskah Dor. Baik, jadi sebelum mungkin masuk ke wilayah ekonomi, maka mungkin juga saya sedikit dulu bicara dalam konsep modal sosial. Jadi bagaimana tadi modal sosial sebagai basis komunitas teater. Nah, mungkin ini juga menjadi penting sebelum kita bicara dalam ruang ekonominya. Karena kita pahami bahwa modal sosial inilah yang menjadi sebenarnya kekuatan buat kita para pelaku kesenian, khususnya teater. Maka dalam kondisi saat ini, modal sosial itu mempunyai kewajiban sosial yang memang perlu diinstitusionalisasi. Jadi dalam pendekatan kelembagaan ini saya kira menjadi penting karena selama ini dalam kurun waktu yang cukup panjang, ya puluhan tahun ini kita terus-menerus problematikanya juga problem kelembagaan itu juga menjadi satu problem yang terus-menerus hingga saat ini belum selesai di tingkat kita. Maka modal sosial ini saya kira penting sekali karena ini menjadi bagian interaksi antara kita di dalam komunitas begitu. Pengukuran modal sosial dapat dilihat dari interaksi yang baik antara kita sesama individu maupun antar lembaga atau kelompok. Nah, saya kira ini menjadi penting modal jadi problem kita gitu. Nah, tadi disampaikan bahwa ada supporting secara komunal, ada supporting dari government, ada support dari komersial gitu. Nah, tetapi semua ini juga kadang-kadang juga belum optimal pada tataran kita yang lebih applied gitu. Nah, maka konsep ekonomi kreatif ini memang kita tahu mengedepankan bahwa pengetahuan manusia sebagai aset utama. Tetapi dalam kreativitas akan terus mendorong inovasi yang menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi pada saat-saat yang bersamaan. Dan itulah yang menguatkan citra dan identitas kita. Nah, maka menurut saya bahwa apa yang disampaikan dalam pertemuan kita hari ini adalah juga menyangkut bagaimana keberpihakan posisi negara dalam hal ini, khususnya dalam pembangunan ekonomi kreatif. Nah, ketika kita bicara ekonomi, maka proses industri itu tidak bisa kita hindari, khususnya industri kreatif gitu, yang mana menunjukkan bahwa pengembangan konten, mulai dari persoalan produksi pertunjukan, dan macam-macam itu akan menjadi sesuatu yang terus-menerus. Jadi tidak saja hanya problem teater, tapi juga seni pertunjukan secara keseluruhan, termasuk opera dan semua musik etnik dan lain-lain. Nah, saya kira ini akan menjadi problem kita memang, bahwa kegiatan teater juga hiburan lainnya, baik itu menyangkut tadi bagaimana supporting government, menyangkut tentang pemerintahan, mencakup kegiatan pemerintah dalam usaha-usaha penyelenggaraan ini. Nah, ini menjadi penting terkait dengan regulasi tentunya. Karena biar bagaimana teater atau pergelaran tertentu juga ini menjadi wilayah penting dalam konteks industri kreatif itu sendiri. Maka kegiatan teater ataupun hiburan lainnya juga menjadi hal yang penting sekali. Tadi sudah disampaikan bahwa James Brandon menyampaikan bahwa ada 3 tadi yang berhubungan segitiga itu menjadi hal yang penting, khususnya di dalam teater itu sendiri. Nah,
saya kira konteks ini ketika kita tarik dalam kerangka regional atau lokal menjadi hal yang sangat penting sekali, karena akhir-akhir ini tidak tumbuh sebuah iklim yang kita harapkan, misalnya bagaimana regional itu sebagai juga kewilayahan yang bisa mempertemukan kita. Maka tadi terkait dengan persoalan-persoalan itu juga yang akan menjadi proses problem-problem terkait dengan produksi, distribusi, maupun apa hal-hal yang bisa kita konsumsi itu sendiri. Nah, maka dalam menumbuhkan ekonomi kreatif, saya kira kita biasanya harus menjadi basis pengembangan kita, bahwa ekonomi kreatif itu penting ada regulasi yang khusus, sehingga ekonomi kreatif tidak bisa dilihat dalam konteks ekonomi saja semata, tapi juga ada dimensi kebudayaan atau dimensi ide-ide yang kreatif yang juga merupakan produk-produk budaya yang nantinya akan menentukan arah dari perkembangan ekonomi kreatif itu. Nah, maka saya kira ketika kita harus melihat atau memilah-milah dalam teater, saya kira kita juga tidak terlepas dalam konteks lokalitas. Artinya bahwa teater tradisi itu juga masih tumbuh. Teater tradisi itu masih berangkat dari sejumlah kekayaan potensi yang ada di wilayah kita atau ada di daerah-daerah. Maka hal ini tentunya tidak terlepas dari problem dari generasi ke generasi. Dan hal ini teater tradisi juga selalu masih menempatkan perannya di dalam masyarakat kita. Pun teater modern, saya kira juga seperti itu adanya. Nah, saya kira dalam teater modern juga kita melihat bagaimana perkembangannya sampai hari ini, yang juga kadang-kadang langsung bersentuhan dengan ruang-ruang ekonomi kreatif. Juga teater transisi, dan saya kira ini juga menjadi penting melihat bagaimana bahwa di dalam elemen-elemen tersebut dalam praktik-praktik kemodernan terhadap teater transisi ini juga menjadi ruang-ruang yang penting untuk kita lihat. Termasuk juga teater eksperimen atau yang paling garda depan. Saya kira ini juga menjadi hal yang penting sekali, apakah itu juga menyangkut gaya, style, genre, dan seterusnya, menjadi hal yang perlu kita lihat sebagai sebuah potensi yang terus-menerus berkembang. Sehingga kita ketahui dalam teater eksperimen ini juga banyak kelompok-kelompok pemuda atau kelompok-kelompok baru yang terus berproses. Dan ini juga mendapat legitimasi dari masyarakat pendukungnya gitu. Halo, halo, halo. Oke. Masih kedengaran Pak ya? Lanjut. Menarik kan? Oke. Terus kemudian teater yang non komersial atau teater yang biasa disebut teater ketiga itu. Nah, karena kita tahu juga misalnya ada banyak kampus-kampus yang non seni secara akademis. Ini juga menjadi ruang-ruang kelompok-kelompok komunitas juga dengan teater-teater yang non komersial. Mereka mengusung satu tematik tertentu dengan visi aksi dramatiknya yang mempunyai muatan-muatan penting dalam mengeksplorasi hal-hal yang sifatnya kultural maupun sosiologis. Nah, hal ini juga mendapat tentunya ruang-ruang yang bersentuhan dengan proses-proses yang terbangun pada kesempatan ini. Kemudian teater komersial. Ini mungkin di dalam teater komersial inilah kita mungkin akan banyak membicarakan bagaimana praktik teater yang diciptakan, yang dipentaskan dengan tujuan serta niatan memang komersial atau profit oriented. Nah, saya kira ini juga menjadi ada standar profesionalisme di dalamnya. Tentunya ukuran-ukuran yang relatif itu menjadi konteks penting karena tujuan dari apresiasi komersial ini juga menyangkut tentang keberlangsungan. Artinya dia juga memberikan ruang-ruang kepada penggiat pendukung dari teater komersial ini untuk bisa survive, hidup dari situ gitu. Karena tidak sedikit juga yang masih bertahan sampai hari ini, mereka masih bisa bertahan dari sisi komersial. Tapi ini juga
juga tentunya terkait dengan pandemi. Ya, kalau bisa kita katakan kepada Menteri mungkin ekonomi kreatif atau pariwisata yang mungkin yang banyak terdampak daripada pandemik ini juga adalah para pekerja seni gitu, khususnya pekerja teater. Tidak ada sumber-sumber yang hari ini bisa memberikan ruang-ruang karena diatur problem-problem social distancing dan seterusnya itu. Maka apalagi menyangkut festival-festival atau event, ini sulit sekali. Tetapi kita percaya bahwa badai pasti berlalu begitu. Nah, saya kira kelompok-kelompok teater yang sudah cukup mapan juga telah lama bergiat gitu loh. Karena sampai hari ini ada beberapa kelompok-kelompok tadi sudah disampaikan sejak awal oleh moderator kita, fasilitator kita, bahwa sederetan tokoh-tokoh nama yang sudah punya basis yang begitu kuat dalam masyarakat teater kita, ini penting sekali sehingga hari ini saya kira semua juga kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas ini sekalipun belum mendapat misalnya governance supporting itu dari pemerintah melalui negara, tetapi mungkin juga dari komunal itu sendiri. Karena kekuatan komunal tadi saya jelaskan bahwa sebagai modal sosial budaya, inilah yang bisa memberikan ketahanan terhadap komunitas-komunitas itu. Maka modal sosial dan modal ekonomi merupakan dua sisi satu mata uang yang memiliki mutual simbiosis, baik terhadap institusi teater itu sendiri, kemudian juga daripada konten teater itu sendiri, yang tentunya hal ini menjadi substansi yang bermuara pada ekonomi kreatif. Untuk pemajuan teater dalam ekosistem seni pertunjukan perlu secara berkelanjutan melakukan upaya-upaya komparatif melalui kegiatan seperti ini. Ya, fokus grup yang dilakukan di Prakarsa Ica dan kawan-kawan, saya kira ini mampu membangun jejaring antara institusi dan sumber daya manusia dan kebudayaan dalam bertukar informasi serta sumber-sumber pengetahuan teater saat ini. Maka negara dalam hal politik kesenian perlu melakukan regulasi khususnya kebijakan kesenian yang berpihak pada pelaku dan penggiat kesenian khususnya teater perlu mendapat ruang yang khusus sebagai upaya apresiasi teater di masyarakat kreatif di masa. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, Bang Hapri. Halo? Halo teman-teman. Iya. Apakah suara saya terdengar? Ya, jelas sekali. Jelas. Dengar, jelas. Bang Hapri? Iya. Ya. Maaf saya potong dulu Bang Hapri. Iya. Halo. Dan mohon maaf juga teman-teman, di tempat saya suaranya putus-putus, jadi mungkin nanti ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan mohon saya diberi pengertian sedikit. Ya. Ya, benar sekali dari yang dikatakan oleh Bang Hapri bahwa meskipun masa pandemi dan perjalanan Iya. Oke, selamat datang kami ucapkan kepada Bang Abdurrahman Soleman dari Ternate. Selamat datang. Salah satu masih dalam konteks yang sama. Saya beri kesempatan kepada Bang Isbudianto dari Lumajang ya Bang. Apakah problematika yang tadi dipaparkan oleh teman-teman kita dari Sulawesi juga sama yang terjadi yang ada di Lumajang? Silakan Bang. Ya. Terima kasih. Kalau Lumajang saya, Mas. Oh, maaf. Ya. Banyuwangi. Oh, Banyuwangi ya, maaf. Bang Ismudianto Banyuwangi ya? Nah. Mohon maaf. Mas Eko Lumajang ya? Ya.
sinyalnya hilang lagi tempat saya. Masya Allah. Ayo sinyal, kembali lagi. Kamu di mana sinyal? Halo Mas Iqbal, kedengaran ini? Di tempat saya nggak bisa dengar suara saya sendiri tadi. Ya wes, nggak apa-apa. Oke, silakan. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Oke, terima kasih. Selamat siang. Siang. Nah, barangkali problematika tentang permodalan ini memang sangat pelik sekali. Jadi, namun demikian kalau kami biasa di Banyuwangi, ya, tampilan seni budayanya banyak. Bahkan pada saat ada kegiatan banyak yang dipergunakan sebagai acuan di Banyuwangi. Kenapa? Masyarakat di sana itu ada yang Jawa juga. Masyarakat asli Banyuwangi itu Osing ada, Madura ada, Mandar juga ada, terus Bali juga ada. Seperti ada percampuran kebudayaan. Di tempat kami ini contoh tahun 2020 kemarin. Nah, 2020 kemarin ini contohnya di Banyuwangi sendiri BFest itu ada sekitar ada Banyuwangi Festival ada 123 festival. Ini selama masa pandemi ini agak menurun sekarang menjadi 102 festival. Nah, festival ini sendiri awal-awal jadi memang benar-benar baik itu seni yang modern, seni tradisional dan sebagainya itu dikemas dengan bagus. Pemerintah ada supporting dari government ada, namun demikian juga mencari dana-dana ini sendiri dari luar ada tapi tidak mencukupi dari perusahaan-perusahaan ini bisa juga. Namun demikian biasanya CSR kayak gitu sudah include dijadikan satu pada saat ada Banyuwangi Festival ini sendiri. Nah, di benar-benar dari Kabupaten Banyuwangi ini sendiri support benar-benar pada seniman-seniman. Ini contohnya ada sekitar 55 pementasan dari teman-teman yang punya sana. Ini seperti teater tradisional, terus ada teater modern, itu diwadahi benar-benar. Dan mereka memang dapat dana itu memang dapat dana. Namun demikian karena dalam masa pandemi waktu, kalau biasanya seperti ada janger di Banyuwangi itu kalau pentas mulai jam 7 berakhirnya subuh, bisa jam 5 baru berakhir. Tapi setelah dengan pandemi ini sendiri dengan streaming, mau tidak mau teman-teman dibatasi waktunya hanya maksimal 2 jam sampai 2 jam setengah. Nah ini bentuknya semacam itu. Nah, saya sendiri pernah mengelola sebuah teater meskipun ya tidak besar kecil. Kadang-kadang untuk pendanaan kan memang agak kesulitan juga. Memang kita bisanya nyari ya dana dari sponsor. Namun demikian kami memiliki 3 trik. Kalau kita menjual tiket itu ada 3 trik. Yang satu memang untuk komunitas sendiri. Komunitas nanti harganya di lampiran saya punya contoh aplikasi di Excel ini sendiri. Bagaimana saya menentukan BEP-nya. Big Event Point kalau saya punya modal sekian, nanti saya harus membuatnya itu nanti jadi berapa tiket sehingga pada saat itu benar-benar klop.
Tapi pada saat lebih dari itu baru ada sebuah keuntungan yang kita dapatkan. Nah ini Banyuwangi semacam itu ya. Untuk tahun 2001 ini sendiri memang konsep di Banyuwangi jadi beverage-nya dengan hibrid memang kebanyakan memang benar-benar pakai streamingan semuanya. Dan sekarang lagi gencarnya dikembangkan. Biasanya kalau di tiap kecamatan kan hanya RTH. Sekarang enggak, ini dari pemerintah yang ada di Banyuwangi, dia menginginkan keramaian biar seniman-seniman yang ada di daerah itu bukan hanya seniman kecamatan yang menikmati, tapi mereka seniman kecil yang ada di desa-desa itu sekarang konsepnya di tiap-tiap desa itu nanti harus mengadakan sebuah pementasan, di mana pementasan ini nanti otomatis akan bisa menghidupi seniman-seniman yang ada di desa itu. Ini sebuah konsep dan ini sudah mulai jalan ini. Jadi kita akan nyoba, kami dari Dewan Kesenian Belambangan dari Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi ini sendiri, ini tempo hari kita sudah bicara dengan dari Pemda, kemudian kita nyoba ke desa-desa kayak gitu, bagaimana kalau di tiap-tiap. Nah ternyata support dari modalan dari government atau pemerintah itu harus bagaimana caranya kita harus membuat sebuah program bagaimana penampilan kita itu setidaknya harus menarik. Kalau penampilan kita hanya asal-asalan, nggak layak jual, ya enggak mungkin ada penonton. Ini barangkali demikian masukan dari saya, monggo saya kembalikan. Mas Iqbal, dengar? Ada kendala lagi kali ya. Ya, sudah menunjukkan. Menarik. Nah, kita coba dengar lagi bagaimana kalau dari teman-teman yang ada di Lamongan, apakah juga memiliki persoalan yang sama? Silakan, Mas Rodli, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Iqbal dan kawan-kawan semua pekerja teater se-Nusantara. Oke, saya mencoba menyampaikan realitas perkesenian, khususnya teater yang ada di Lamongan. Jadi sebenarnya atmosfer teater yang ada di Lamongan itu tidak bisa dibaca secara rentet. Sampai saya berani mengatakan bahwa keberadaan teater di Lamongan itu andai kata beberapa kelompok teater itu tidak bisa produksi ataupun tidak ada orang yang menangisinya. Pemerintah tidak akan pernah menangisi bahwa ada dan tidaknya teater di Lamongan. Masyarakat pun semacam itu. Kemudian apalagi dukungan-dukungan perusahaan tertentu sama sekali tidak ada yang menangisi andai kata di Lamongan tidak ada teater. Tetapi yang menjadi semangat bagi teman-teman teater yang ada di Lamongan itu adalah pekerja teater Lamongannya sendiri. Nah, mulai dari tahun 90-an keberadaan Dewan Kesenian Lamongan pun, walaupun saya berada di Dewan Kesenian Lamongan, pun tidak bisa berbuat banyak untuk membersamai komunitas-komunitas teater yang ada di Lamongan. Bahwa keberadaan teater Lamongan itu dukungan yang paling utama itu adalah dukungan emosional, dukungan semangat. Nah, dukungan-dukungan itu muncul dari komunitasnya masing-masing. Beruntunglah mereka yang ada di perguruan tinggi, beruntunglah yang mereka ada di lembaga-lembaga pendidikan, mereka masih bisa hidup. Tetapi ketika mereka berada di
luar lembaga-lembaga pendidikan, maka mereka kembang kempis untuk bisa memproduksi sebuah karya pertunjukan teater. Tapi alhamdulillah di 1 tahun sebelum pandemi, walaupun sebenarnya Dewan Kesenian Lamongan itu sebenarnya mati, tapi teman-teman teater itu bersemangat bagaimana keberadaan Dewan Kesenian Lamongan itu tetap ada walaupun hanya bidang teater. Maka kemudian Dewan Kesenian Lamongan membuat beberapa agenda yang tentunya dananya disupport dari pemerintah. Jadi yang pertama yaitu mencoba untuk menyelenggarakan rembuk teater. Ini mengumpulkan pelaku-pelaku teater yang ada di Lamongan. Kemudian kita mencoba untuk mengadakan rembuk teater Lamongan. Berikutnya yaitu mengadakan workshop teater yang diikuti oleh para aktor-aktor teater yang ada di Lamongan. Terus mengadakan yaitu revitalisasi teater tradisional. Karena di Lamongan itu ada satu teater tradisional namanya teater Kentrong, yang innalillahi dalangnya kemarin, satu-satunya dalang kemarin itu sudah meninggal. Tetapi karena para pemudanya mencoba untuk merevitalisasi yang didukung, yang disupport oleh Dewan Kesenian Lamongan, maka kemudian alhamdulillah bisa muncul generasi-generasi teater tradisional yang bernama Kentrong itu. Berikutnya yaitu membuat buku profil teater. Alhamdulillah sebelum pandemi, di saat pandemi pada waktu itu buku profil teater itu bisa mendokumentasi dalam bentuk buku profil teater se-Kabupaten Lamongan. Itu adalah kerja 1 tahun sebelum pandemi dan setengah tahun di waktu pandemi Dewan Kesenian Lamongan. Tapi setelah itu akhirnya Dewan Kesenian Lamongan tidak ada lagi. Sampai kemudian secara pribadi saya marah-marah terhadap teman-teman Dewan Kesenian Lamongan. Dewan Kesenian Lamongan harus dibubarkan karena sama sekali tidak pernah berkumpul membicarakan apa tujuan Dewan Kesenian Lamongan, kemudian program kerja apa yang harus dilakukan. Sampai kemarin pada akhir anggaran tahun 2020 untuk menyiapkan anggaran 2021 ketika pemerintah Lamongan membahas perda yang kemudian itu salah satunya adalah perda dan penganggaran terkait dengan kesenian yang ada di Lamongan, Dewan Kesenian Lamongan pun tidak ada yang mau datang. Maka pada saat bersamaan itu saya menyatakan bahwa Dewan Kesenian Lamongan harus dibubarkan kalau kinerjanya masih terus-menerus macam ini. Tidak pernah ngobrol bareng apa tujuannya dan tidak pernah menggagas program kerjanya. Artinya di saat pandemi ini terjadi, pemerintahan Lamongan lewat Dewan Kesenian Lamongan yang seharusnya menjadi jembatan sama sekali tidak pernah memberikan support modal apapun terhadap komunitas-komunitas teater yang ada di Lamongan. Yang walaupun hari ini itu ada 3 kelompok yang saya tahu merayakan Hari Teater Lamongan. Ada Sanggar Pasir, nanti malam mengadakan pementasan. Kemudian ada Teater Dut yang hari ini rembuk teater dan seni rupa. Kemudian ada kelompok-kelompok teater yang lain, insya Allah besok mengadakan pementasan-pementasan teater untuk memperingati Hari Teater Lamongan. Tetapi Hari Teater Dunia, tetapi satu pun mereka tidak ada yang disupport oleh pemerintah. Dan itulah realitas teater yang ada di Lamongan. Kemudian yang kedua terkait dengan kooperatif support. Pun sama sekali bahwa teater-teater Lamongan tidak satu pun yang pernah mendapatkan support dari perusahaan-perusahaan tertentu. Misalkan di Lamongan itu ada wisata Bahari Lamongan yang pendapatnya cukup besar sekali sebelum pandemi, tetapi belum satu kali pun WBL atau perusahaan-perusahaan yang lain yang mensupport kelompok-kelompok teater untuk mengadakan pertunjukan atau untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang lain yang terkait dengan teater. Nah, teman-teman teater yang Lamongan, modal penting yang sangat berharga adalah komunal support.
yaitu dukungan dari orang-orang sekitar, dukungan dari masyarakat-masyarakat sekitar. Makanya kemudian kelompok-kelompok teater itu mampu membuat karya itu karena ada tanggapan dari kelompok satu ke kelompok yang lainnya, dari masyarakat satu ke masyarakat yang lainnya, seperti yang terjadi di kelompok-kelompok teater tradisional. Nah, karena sebagaimana Yakub Sumarjo pernah mengatakan bahwa jati diri atau eksistensi teater tradisional itu salah satunya adalah teater itu sebagai pranata penting keberlangsungan upacara-upacara atau siklus keberadaan manusia. Jadi misalkan masyarakat Lamongan ada yang mau menghitan, ada yang memperingati hari kelahiran anaknya, putranya, maka kemudian barulah mereka menanggap teater. Atau ada khitanan, beberapa menanggap teater. Atau acara-acara ulang tahun, desa ulang tahun kemerdekaan, baru mereka menanggap teater. Nah, dukungan-dukungan itu yang akhirnya kelompok-kelompok teater Lamongan itu bisa eksis, gitu. Makanya sekali lagi bahwa kesimpulannya bahwa terkait dengan dukungan modal ekonomi pada teater-teater Lamongan masih belum dirasakan sama sekali, baik itu support dari pemerintah maupun perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar Lamongan. Modal ekonomi yang sangat mendukung itu adalah dari masyarakat-masyarakat sekitar ketika mereka melakukan ritual-ritual tertentu, memperingati upacara-upacara tertentu terkait dengan siklus manusia, mulai kelahiran sampai kematian, yang kemudian mereka mendatangkan kelompok-kelompok teater untuk mengadakan pementasan-pementasan teater terkait dengan upacara-upacara itu. Selain itu yaitu terkait dengan memberikan hiburan-hiburan terhadap masyarakat ketika mereka mengadakan acara-acara. Itu aja. Oke. Apa yang bisa kami utarakan, tetapi bagaimanapun juga komunal support ini menjadi hal yang sangat berharga bagi teman-teman teater Lamongan, walaupun sama sekali tidak dapat dukungan dari pemerintah atau dukungan dari kooperatif-kooperatif yang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rodli dari Lamongan. Unik tadi disampaikan bagaimana modal ekonomi yang didapatkan oleh teman-teman di Lamongan itu murni dari komunal support dari seniman-senimannya sendiri, antar senimannya. Oke, saya perlu kembali melanjutkan tema yang ini karena saya juga sebagai Ketua Dewan Kesenian Belitung perlu tahu apa yang terjadi di daerah-daerah yang lain sebagai studi banding saya. Sebelum ke Mas Eko dari Lumajang ya Mas, saya berhubung ada Bang Abdurrahman Soleman yang baru hadir dari Ternate, saya perlu kembali bacakan apa tema kita di sesi pertama, bahwa dalam konteks kedaerahan masing-masing jenis modal ekonomi apa yang dominan mendukung pergerakan teater yang ada di daerah kawan-kawan. Oke, kepada Bang Eko dulu sementara dari Lumajang ya Bang. Silakan Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sehat untuk teman-teman semuanya. Saya juga bingung harus mulai dari mana. Sepertinya sudah diceritakan semua ini teman-teman. Ya, Banyuwangi dari teman-teman Lamongan. Cuman mungkin yang paling perlu saya sampaikan di sini mungkin dari begini, nama saya Janean. Bukan panggil saja Gatot gitu ya. Mungkin bisa lebih akrab gitu. Nama saya panggilannya Gatot. Jadi kalau teman-teman ke Lumajang, kalau nyali Dueko gitu kira-kira rada asing siapa gitu. Kalau Gatot mungkin insya Allah teman-teman tahu. Saya akan bermula dari begini. Lumajang itu terletak di sebelah barat Banyuwangi. Teman-teman sering kemudian teman-teman Lumajang ini kemudian ke Banyuwangi untuk studi banding apa yang dilakukan teman-teman kesenian Banyuwangi. Cuman yang perlu disampaikan yang pertama kali mungkin ketika maksud saya begini, di masyarakat Lumajang itu isu yang paling strategis hari ini adalah isu dalam mereka masih asik dengan persoalan mencari identitas.
Kenapa ini bisa terjadi? Karena sesungguhnya modal yang paling kuat kalau ngomong soal ekonomi di Lumajang, modal yang paling kuat tentang pergerakan kesenian, terutama pertunjukan. Mohon maaf, saya juga bukan orang teater juga sesungguhnya. Jadi yang mungkin konteks saya adalah seni pertunjukan. Modal yang paling kuat itu justru dari support pemerintah. Justru dari support pemerintah ini yang menjadi permasalahan sekarang, yang menjadi semakin akut. Karena support dari pemerintah yang terlalu lama dan apa ya, yang tidak mendasar gitu, supportnya tidak mendasar dengan apa yang akan dibangun gitu, itu menjadi salah satu efek yang paling sekarang kami rasakan. Ya, mental kami menjadi semakin lemah produksinya karena sangat tergantung dari support pemerintah. Iklim produksinya dari dulu Lumajang ini lemah karena memang secara identitas mungkin kalau Banyuwangi secara etnis kuat, kami memang belum bisa teraktualisasi secara etnisitas itu. Ada yang mengatakan Lumajang ini dalam secara budaya mengatakan masyarakat Pandalungan. Tapi kalau dihitung itu secara waktu masyarakat Pandalungan, masyarakat hybrid, itu seharusnya kami punya produk baru. Tapi sampai hari ini produk ini belum muncul juga. Artinya ada persoalan mendasar yang seharusnya ini yang menjadi konsen pemerintah. Sedangkan kami dari Dewan Kesenian Lumajang sama, tidak jauh dari ceritanya Bang Rodri tadi, Cak Rodri tadi, bahwa memang Dewan Kesenian di Lumajang ini sekarang posisinya mati suri juga. Jadi sebelum pandemik itu kemudian SK itu tidak diperpanjang, tapi teman-teman insya Allah masih hari ini masih bergerak, gitu ya. Masih bergerak walaupun tanpa SK. Artinya secara pemerintah hari ini juga kebiasaan pemerintah ini seperti yang ditulis Mas Iqbal, iya, Mas Iqbal ini soal ini ada tafsir bebas gitu ya, ada tafsir bebas mengenai hari ini pemerintah untuk membantu kepariwisataan itu mereka terasa kemudian asumsi yang diambil adalah kalau namanya pariwisata, kesenian sama dengan produk. Jadi mereka tidak pada pengembangan proses, kemudian tidak pada pengembangan SDM-nya, harus bagaimana keberlanjutan nilai-nilai yang ada, itu mereka justru tidak memperhatikan. Jadi terkesan, ya mungkin mohon maaf, terkesan kemudian hanya sebuah proyek. Kenapa kemudian saya juga kesimpulan hari ini juga kemudian berganti menjadi ekonomi kreatif. Yang kemudian pendekatan pariwisata belum berhasil, menjadi ekonomi kreatif yang penetrasi ke teman-teman juga ya sangat lemah sekali. Jadi bantuan ada 3 persoalan, sekitar 4 persoalan mendasar pada kondisi pergerakan kesenian di Lumajang. Yang pertama memang dari manusia. Jadi dari kami tidak sedikit sekali orang-orang yang kemudian yang secara teknik dan mental seniannya kuat dan tekniknya baik. Jadi kalau dari teknik ini kami sangat menggantungkan dari teman-teman mahasiswa, terutama mahasiswa seni. Jadi ketika seseorang atau beberapa teman yang dari jejaring komunitas-komunitas atau dari pendidikan seni ini kemudian bisa banyak membantu, menerangkan sebenarnya kami ini mau ke arah mana. Itu satu tentang soal SDM-nya. Kemudian yang kedua tentang sarananya. Sarana kami lemah sekali ya. Untuk satu pementasan saja kami harus sana sini sama saja. Kemudian kalaupun kami harus ke pemerintah kami sewa begitu, semacam itu. Padahal produk kami belum layak. Artinya ukuran belum layak menurut kami, belum layak jual. Yang artinya secara awam masyarakat itu bisa kemudian menikmati. Kemudian yang ketiga jejaring komunikasi. Artinya kami juga sangat membutuhkan komunikasi yang global, bukan komunikasi daerah, gitu, komunikasi sampai nasional. Makanya harapan saya dengan acara begini, jejaring ini akan semakin bisa saling membantu. Dan yang terakhir itu tadi, yang terakhir adalah support pemerintah yang pada prakteknya artinya pada kondisi baik pemerintah itu tidak hanya
bahasa mudahnya begini. Mereka hanya menggunakan komunitas atau sanggar-sanggar yang memang sesuai selera, bukan kebutuhan. Selera dengan selera dari pemerintah. Nah, sementara nasib seniman-seniman, terutama seniman pertunjukan tradisi, seniman modern yang cenderung idealis itu sangat butuh bantuan, sangat butuh sentuhan dari pemerintah. Kalau kita mengharapkan pada support swasta, apalagi swasta artinya produk-produk yang kami hasilkan belum bisa membuat minat, membuat menarik mereka untuk kemudian ikut support pada acara-acara yang sifatnya senian begini ya, yang sifatnya tidak konsumsi, tidak benefit, tidak ada unsur ekonominya. Mungkin baru hari ini, apalagi pandemik itu kemudian yang bisa bergerak hanya dari ranah-ranah makanan, ya baru di situ. Soal perkembangan hari ini, teman-teman dalam rangka Hari Teater Dunia hanya berani kemudian mengadakan diskusi kecil, mengelompok di tempat siapa, di komunitasnya siapa, hanya itu. Jadi kira-kira di Lumajang kurang lebih seperti itu memang. Dan makanya kemudian kami mungkin tidak secara lembaga, tapi secara personal ya, sesama pegiat seni, sesama orang-orang yang merasakan tentang kehidupan berkesenian, masih jalur kami adalah jalur sosial. Bahasa kami jalur sosial. Siapa yang peduli, mari kita bergabung. Apa yang dibutuhkan teman-teman, itu yang kita beri. Contoh misalkan hari ini beberapa teman seniman yang kemudian sangat menggantungkan aktivitasnya kemudian di dunia kesenian, dengan pandemik ini mereka sangat kesulitan, hanya untuk makan saja kesulitan. Untuk itu kami sering kemudian hanya untuk mengumpulkan beberapa rupiah, kemudian diberikan, sekalian kemudian menginventarisir apa yang dilakukan oleh teman-teman itu tadi. Ya baru sebatas itu untuk Lumajang, apalagi dalam kondisi pandemi. Oke. Ya kira-kira saya gitu. Mantap, terima kasih Bang Mas Gatut ya. Ya Gatut. Mas Gatut ya. Problematikanya hampir sama dengan tetangganya tadi, Bang Rodri, bahwa ada terjadinya sindrom mati suri. Tapi secara itu hanya bias-bias saja. Kemati surian itu hanya karena tidak ada bantuan dari supportnya government atau pemerintah maupun swasta. Tetapi tetap seperti yang dirumuskan oleh James R. Brandon dalam bukunya, bahwa yang paling intim bahwa komunal support itu membuat seni budaya di sebuah daerah tidak akan hilang. Nah, kita dari Pulau Jawa kita melontar ke Ternate. Bagaimana yang terjadi di kawan-kawan di Ternate, Bang Abdurrahman? Silakan, diberi waktu dan tempatnya. Silakan. Oke, terima kasih. Salam budaya buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya suaranya? Oke, jelas Bang. Oke. Salam kenal, saya Abdurrahman Sulaiman. Saat ini kebetulan dipercaya mewakili teman-teman kesenian Ternate. Jadi pertama saya ingin cerita tentang sejarah Dewan Kesenian Ternate. Jadi Dewan Kesenian Ternate ini berdiri 2006, terus oleh para seniman. Terus 2007, entah kenapa waktu itu saya lagi ke Sulawesi, terus diambil alih, di take over oleh pemerintah, diganti kepengurusannya, dan itu orang dekatnya pemerintah, dan hanya langsung terjadi perselisihan antara pemerintah sama seniman. Senimannya semua keluar, tinggal orang-orang pemerintahnya saja. Jadi cuma bertahan 1 tahun aja. Berjalannya waktu,
semua mendaulat saya sebagai ketuanya, tapi secara resmi kita baru kesepakatan akan membentuk secara resmi nanti setelah Lebaran tahun ini. Jadi saya semangat membentuk kembali itu salah satunya lewat pertemuan yang pertama dari ini yang dibuat sama Suasana kemarin, yang pertemuan pertama yang seluruh Dewan Kesenian juga ngumpul. Nah dari situ juga teman-teman akhirnya sepakat untuk membentuk ulang Dewan Kesenian Ternate. Nah untuk permasalahan di itu yang pertama, yang kedua permasalahan di teman-teman seniman sendiri mungkin hampir sama ya sama tadi Pak Gatot, Mas Gatot tadi, bahwa di Ternate juga sama ya, apalagi di masa pandemi ini tidak ada perhatian sama sekali dari pemerintah untuk permodalan, untuk usaha, pementasan, semuanya dari teman-teman sendiri. Paling kalau ada support dari pemerintah ya paling tinggi 5 juta lah untuk satu kegiatan. Itu pun kalau yang beruntung, kalau yang dekat dengan kekuasaan. Nah terus yang kedua, kita bersyukur karena di Ternate ini kebetulan ada salah satu cagar budaya yang namanya Benteng Orange. Itu sekarang ada banyak ruang-ruang bangunan maupun ruang untuk bisa dipakai latihan. Nah itu kita teman-teman langsung masuk kan, istilah kasarnya mungkin kita serobot ya. langsung masuk gitu aja, mengklaim bahwa ini punya kita, tempat sini punya teman-teman komunitas yang lain gitu. Jadi akhirnya lebih banyak kita bersinergi di dalam Benteng Orange itu. Nah untuk yang ketiga, selama masa pandemi ini alhamdulillah di kelompok-kelompok seniman tetap berkarya, tetap latihan kita tetap jalan, cuma memang terkendala sama pementasan. Apalagi kemarin ada teman-teman yang pentas terus dibubarkan sama petugas COVID. Itu pun tergantung sebenarnya kelompok yang pentas ini apa kelompok yang dekat sama pemerintah atau tidak. Kalau yang dekat sama pemerintah ya acaranya pementasan mereka jalan aja tetap. Kalau yang bukan orang yang dekat sama kekuasaan, udah pasti ditegur sama petugas COVID. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi kita sebenarnya bersyukur, teman-teman semua juga titip salam sama Suasana, sama teman-teman ketua Dewan Kesenian. Kalau dengan adanya berjejaring begini, otomatis kita bisa saling tukar informasi. Makanya waktu pertemuan pertama kemarin saya usulkan setelah pertemuan ini dari Suasana mungkin bisa bikin grup WA gitu antar Dewan Kesenian, biar kita bisa saling, biar nggak ada Zoom meeting tapi kita masih bisa komunikasi lewat grup WA itu. Itu aja barangkali dari Ternate. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya, kawan-kawan yang ada di Ternate cukup unik. Artinya kawan-kawan mengingat tema kita yang berhubungan dengan modal ekonomi, pada akhirnya kembali ke pernyataan James R. Branden bahwa ada 3 poin kekuatan. 1, government komunal support, kemudian komersial support dan government support. Pada intinya di setiap daerah memiliki keberagamannya. Nah, setelah ini sebelum kita diskusi lebih panjang, akan baiknya kita iklan dulu biar refresh. Bukan begitu Mbak Ica? Saya kembalikan ke Mbak Ica dulu, silakan. Iya, Mas, terima kasih. Kita iklan dulu ya. Jadi di pertemuan ini kita punya merchandise kaos t-shirt yang dimana insya Allah nanti hasil
keuntungan dari penjualan kaos ini akan kami jadikan buku yang berisikan makalah dari para pemantik dan juga review dari teman-teman. Jadi teman-teman peserta yang mau menulis review bisa dikirimkan ke kami, dan Bapak narasumber mungkin bisa menulis review dan esai juga. Jadi kaos ini harganya 125.000 yang dikirim lewat Indramayu. Jadi kalau mau pesan kaosnya bisa di bit.ly/support teman, S-nya besar. Nanti di sana ada data-data yang harus diisi. Jadi kami akan open pre-order sampai tanggal 12 April 2021. Jadi jangan lupa setelah ikut FGD-nya beli juga kaosnya. Setelah iklan, kita foto dulu, foto bersama. Untuk para peserta, silahkan kameranya dihidupkan. Mbak Anissa. Ya. Kalau ke Ternate ongkirnya makin mahal ya? Lebih mahal. Ongkirnya bisa ditanggung Mbak Ica. Ya. Ada iklan lagi Mbak Ica? Apa cuma satu iklannya? Oke, satu. Foto bersama dulu. Ya, siap ini ya di screen ya Mas Ali, Mbak Umi. Ya, siap. 1, 2, 3. Lagi sekali. One more. Lagi? Oke. 1, 2, 3. Sudah? Oke, baik. Sudah, terima kasih. Ya, suaranya kembali putus-putus, Masya Allah, luar biasa. Tapi meski Halo Mas Iqbal, suaranya hilang Mas. Nah, ada lagi. Aduh, orang pulau. Teman-teman, apakah suara saya terdengar? Jelas. Saya juga ingin mengiklankan sesuatu meskipun tidak resmi dan tidak dibayar, bahwa sukses buat teman-teman Palu, Bang Hapri, teman-teman, sukses buat pertunjukan malam ini ya. Naskah Aum karya Putu Wijaya ya. Sukses. Saya ingin melempar pertanyaan kepada siapa yang hadir pada hari ini, bahwa pada prinsipnya persoalan kita signifikan hampir sama, bahwa ada yang dibantu oleh pemerintah, tetapi kadang-kadang seperti yang saya tulis dalam abstrak, pemerintah akan membantu pada seniman yang mana, seniman yang dekat atau tidak, yang kadang-kadang kalau di Belitung kita sering membuat satu kalimat, bukan sindiran sih, bahwa teman-teman plat merah itu kadang-kadang menghadirkan karya yang entah. Oke, silakan teman-teman dari berbagai daerah yang lain yang ingin melempar pertanyaan, biar nanti bisa ditangkap langsung oleh para narasumber. Silakan. Mas Bro Dayat atau Bang Ali atau Mbak Umi, Mas Imam, silakan, atau Mas Khalid atau siapa lagi, silakan. Ya, internet saya hilang lagi. Enggak, jelas. Sangat jelas, saya hilang. Nah, hadir lagi. Hadir. Nah, silakan. Apakah selama saya hilang tadi ada yang mau bertanya? Silakan. Atau mungkin teman-teman yang hadir juga ingin berkeluh kesah bahwa modal ekonomi yang mensupport pergerakan teater maupun kesenian di daerah teman-teman
Justru sebaliknya, jangan-jangan ada daerah yang memang sering mendapat support khusus dari hasil pembalakan liar hutan misalnya, atau pengerukan pasir misalnya. Silakan. Itu kalau ada. Oke, mungkin Bung Iqbal. Silakan. Ya, saya kira mungkin memang penting sekali tadi kita bicara pada tingkat bagaimana membangun supporting untuk jaringan gitu. Jadi penting sekali karena sebenarnya di grup sebelah juga kemarin sudah ada yang mencoba memprakarsai tentang gagasan-gagasan bersama menyangkut Dewan Kesenian itu. Nah, saya belum tahu kalau ini nanti bisa kita dipertemukan secara bersamaan. Kalau saya nggak salah Riau juga ya. Ya. Riau kayaknya kalau nggak salah ya. Gitu. Dewan Kesenian dia. Ya, Riau sementara proses untuk pembentukan Dewan Kesenian musyawarah. Oh ya. Rapat. Ya itu dia. Kesenian Riau ya. Oke, jadi saya kira ini memang penting dia untuk lebih lebih memperkuat tadi secara komunal kita khususnya untuk teater. Jadi mungkin juga karena sekarang sudah ada asosiasi misalnya tari itu sudah ada, kemudian kemarin musik udah. Nah mungkin teater juga ini penting juga untuk memperkuat secara jejaring, secara internal. Tadi gambaran dari Banyuwangi itu kan luar biasa juga gitu. Bagaimana mungkin kita bisa belajar dari Banyuwangi, kemudian juga mungkin Banyuwangi bisa memprakarsai melalui pemerintah kabupaten, mungkin kita bisa berjumpa, kalaupun misalnya dia off dan on, ya mungkin ada hal-hal tertentu yang bisa kita dorong bersama misalnya. Misalnya menghadirkan keduanya antara Kemendikbud dan pariwisata gitu dua-duanya. Sehingga secara kelembagaan ini menjadi sesuatu yang penting buat kita karena selama Inmendagri itu yang dulu itu kemudian ditambah Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, saya sendiri merasakan di provinsi itu 4 tahun berjuang hanya untuk bisa mendapatkan satu peraturan daerah. Jadi ada 4 tahun prosesnya itu hanya untuk menunggu peraturan daerah, sekalipun sudah ada Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Karena saya kira sekarang justru memang negara dalam hal ini harus memberikan kekuatan, harus supporting dari government itu penting dengan undang-undang itu. Karena sudah diatur di dalamnya gitu. Nah, kemudian saya kira ini akan bisa memberikan dukungan gitu. Dan kami baru memulai malah. Jadi juga baru memulai di tingkat provinsi, nanti akan turun ke kabupaten dan kota. Sekalipun misalnya masih dominan di ibu kota provinsi kayak kota Palu, mulai dari bencana sampai masa pandemi ini, geliat teman-teman masih terus berproses. Dan memang dari komunitas teater untuk di kota Palu itu cukup kuat, dan musik itu ada 2 ini yang begitu kuat, bertahan sampai hari ini, sehingga kawan-kawan yang bergerak juga itu lebih sifatnya komunal supporting tadi itu. Nah, kemudian jalan juga sendiri itu juga untuk nyari tambahan-tambahan, dan inilah yang terjadi. Maka saya kira pertemuan ini nanti betul tadi saran dari teman Ternate saya kira juga penting karena selama ini karena kalau ini kita tidak prakarsai juga mungkin agak sulit. Bayangkan kalau semua kabupaten, kota, dan provinsi bertemu untuk sebuah event teater itu, waduh, itu kalau sebuah kapal pasti akan miring gitu dengan tumpangan kita gitu. Oke. Ya, saya kira itu. Ya, makasih. Ya, tambahan dari Bang Hapri tadi betul, sangat sepakat saya, dan kita alhamdulillah teman-teman Suasana juga saya kira kita cukup apresiasi. Tanpa teman-teman Suasana yang kerja keras melakukan pergerakan untuk menghidupkan iklim berkesenian khususnya teater sepanjang hampir 1 bulan ya Mbak bersama-sama pada siang hari ini.
Memang unik seperti yang saya sampaikan. Kalau teman-teman membaca apa yang saya sampaikan, perlu kita ulas ini sambil menunggu teman-teman yang mau bertanya ya teman-teman. Saya mengatakan dalam abstrak yang saya tulis bahwa yang salah sebenarnya bukan government secara institusi. Kalau kita menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kemajuan kebudayaan itu. Bahkan dalam kerangka berpikir ekonomi kreatif, dalam Kemenpar, Ekraf pun sudah menggaungkan betapa pentingnya kehadiran kita karena kita adalah destinasi selain pantai, batu, gunung, dan keindahan alam lainnya. Bahwa kesenian sebagai yang kebangkitan ekonomi kreatif. Serta silakan kami menunggu modal ekonomi dalam percaturan konstelasi teater di Indonesia. Yang di abstrak saya katakan mengutip James R. Brandon dalam bukunya bahwa ada 3 support yang penting, yaitu communal support, government support, dan commercial support. Silakan kepada peserta. Mas Khalid mungkin atau Mas Ali. Saya mencoba. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Jadi Pak Rodri ya? Iya, betul. Ya, jadi terkait dengan ekonomi support. Jadi ya sebagaimana yang telah disampaikan, ada beberapa government yang memberikan support ekonomi terhadap proses kreatif teman-teman teater. Ada yang tidak, kemudian ada korporasi proses kreatif teman-teman teater. Kemudian yang lebih penting adalah dukungan dari komunitas kita. Tetapi ada yang lebih penting lagi terkait dengan dukungan komunitas kita, bahwa kita sebagai kelompok-kelompok teater atau yang bergerak dalam dunia teater, tentunya ada hal yang bisa kita lakukan untuk mendukung kita bisa terus-menerus berproses kreatif, yaitu kita mencoba untuk membuat kegiatan pelatihan-pelatihan seperti halnya di beberapa tempat kami yang kami lakukan. Jadi di beberapa sanggar yang ada di Lamongan, selain sanggar untuk memproduksi karya kemudian mementaskan karya, mereka membuat pelatihan-pelatihan semacam acting course, semacam kursus bahasa dan lain sebagainya. Artinya dengan acting course, dengan kursus bahasa dan sebagainya ini, yang kemudian para peserta itu ditarik semacam menarik SPP lah, iuran entah per bulan atau setiap mereka datang kemudian ditarik, kemudian dari iuran itu akhirnya dikumpulkan yang kemudian karya untuk membuat sebuah event teater. Nah, kita ketahui bahwa di dalam teater pembelajaran acting itu kan tidak sekedar bagaimana membentuk para peserta yang terlibat di dalam acting course itu untuk bisa acting, tidak. Tetapi yang paling penting adalah membentuk kepribadian yang lebih baik, membentuk kepribadian yang lebih mandiri, lebih kreatif dan lain sebagainya. Nah, saya pikir kalau teman-teman sanggar teater dimanapun berada, kalau mereka berani untuk membuat semacam yang lain itu membuat kursus matematika atau kursus bahasa Inggris atau kursus bahasa Jepang dan sebagainya. Kenapa tidak sanggar-sanggar teater itu juga untuk membuat kursus teater untuk anak-anak? Karena dengan kursus anak-anak, kalau pesertanya anak-anak, maka dukungan orang tua ini akan cukup luar biasa. Ketika orang tua itu merasa diuntungkan dengan keterlibatan anak-anak di dalam teater itu, dengan mampu mandiri, kreatif, kemudian percaya diri dan sebagainya, maka orang tua itu dengan sendirinya akan memberikan support terhadap komunitas-komunitas teater itu untuk mengadakan event-event teater. Nah, sekali lagi bahwa selain dukungan pemerintah, kemudian dukungan perusahaan, adalah kreativitas kita untuk membentuk semacam bimbingan belajar teater. Ini penting juga untuk mensupport kegiatan
proses kreatif teater kita. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Rodli. Dalam kerangka berpikiran James R. Brandon sebenarnya yang disampaikan Abang tadi bisa kita masukkan ke dalam dasar berpikir ada komersial support karena aktivitas tersebut sudah tidak di fakta objektif di lapangan. Kadang-kadang yang kita temukan pertanyaan yang mainstream, ikut teater mau jadi apa? Ya, tapi terlepas dari itu semua pandangnya Bang Rudi, tapi hidupnya, laku hidup. Buat kesenian itu bukanlah gaya hidup. Kesenian itu adalah sikap hidup. Nah, ini memang tantangan kita bersama di era di mana TikTok menjadi lebih penting daripada membaca buku. Di mana konten-konten yang kadang-kadang ya menjadi modal ekonomi juga, menjadi modal individu yang kemudian menghasilkan modal ekonomi bagi mereka. Oke, silakan teman-teman yang hadir, Mbak Umi, kemudian Bang Ima atau Mas Bro Dayat, Bang Ali, Arida atau Mas Khalid, silakan untuk melempar pertanyaan kepada ini, yaitu modal ekonomi dalam pertunjukan teater Indonesia. Silakan. Bang Khalid kayaknya sudah menghidupkan audionya itu. Silakan Bang Khalid. Bang Khalid Muhammad. Apakah ada? Ya, sambil menunggu, saya kira sambil menunggu, tadi Mbak Ica mohon diakomodasi usul yang sangat baik dari Bang Abdurrahman tadi dari Ternate, sehingga pertemuan kita tidak hanya sebatas seremonial di webinar ini. Silakan digagas terkait dengan WhatsApp grup kawan-kawan teater ataupun mobil khusus kawan-kawan dari Dewan Kesenian di masing-masing daerah yang sudah terkonek dengan kawan-kawan asosiasi Suasana. Teman-teman yang lain mungkin mau menambahkan dari narasumber yang lain, silakan dari narasumber yang lain. Ayo, oke, silakan Pak Ismur dari waktunya kami berikan, silakan. Oke, terima kasih. Ini barangkali share aja ya. Kita perlu sharing juga karena dengan sharing ini sendiri nanti kita akan bisa mengetahui apa kekurangan dan kelebihan di masing-masing ini sendiri. Nah, saya hanya ingin tanya ke teman-teman bahwa sebenarnya Dewan Kesenian yang kira-kira yang milik kita ini, apakah sudah penjenengan daftarkan ke Kemenhumkam? Karena kalau sudah terdaftar, itu nanti kan akan jadi berbentuk yayasan. Biasanya dana hibah akan bisa didapatkan oleh sebuah yayasan. Ini dana hibah. Nah, kebetulan memang kita sudah ngurusi kayak gitu. Nah, setelah surat turun itu sendiri, jangka waktunya 2 tahun. Setelah 2 tahun, baru nanti kalau ada dana hibah, baru kita bisa mempergunakan dana hibah ini. Selamanya kalau kita belum punya dari izin dari Kemenhukam ini sendiri ya, tidak mungkin kita akan dapat dana hibah, itu tidak mungkin. Nah, untuk itu memang harusnya sebagai kepanjangan tangan dari teman-teman seniman, kita di Dewan Kesenian ini sendiri memang sebaiknya kita harus istilahnya ya memang harus dekat dengan pemangku kebijakan. Jadi kalau kita di Banyuwangi sendiri, pada saat ada acara tertentu Banyuwangi Festival, mesti ada dari DKB yang akan didatangkan, dimintai pendapat dan sebagainya. Nah, pada saat menentukan dari semua sanggar yang akan dapat untuk dana untuk pementasan, itu sendiri kita dikumpulkan, setelah itu kita lihat layak dan tidak layaknya. Karena jumlahnya sanggar banyak, jumlahnya teater tradisional banyak, sanggar tadi maksud saya sanggar tari. Kemudian teater modern banyak juga. Akhirnya kita harus boleh memilah dan memilih kira-kira
teater ini, sanggar tari ini atau teater tradisional ini benar-benar eksis atau enggak. Nah kalau sudah benar-benar eksis, baru kita merekomendasikan, oh iya, sanggar tari A ini eksis, memang benar-benar ada. Setelah kita datangi, Anda mau enggak untuk pentas, mengadakan pentas misalnya dengan dana X, sekian juta misalkan aja. Tapi pementasannya enggak butuh waktu panjang, kira-kira sekitar 1 jam atau 2 jam. Dilakukan dengan streaming. Setelah itu, nah ini uang tidak bisa turun dulu. Tapi bagaimana mereka mengelola, akhirnya mengelola pada saat latihan dia datang, dia akan menganggarkan dana latihan sekian dan dana sekian sampai pementasan. Kalau ada senimannya nanti dapat berapa, itu harus dihitung. Misalnya dapat 10 juta dana itu. Jadi dimulai dari konsumsi habis berapa, latihan berapa, semuanya totalnya setelah pementasan dimintai laporannya. Setelah dimintai laporannya baru uang cair. Nah kita di Banyuwangi mencoba kayak gitu. Karena takutnya seniman kalau dikasih uang ya sudah. Nanti tahu-tahu katanya sudah dana hibah dikasih. Ya sudah tidak ada laporan. Kalau kita tidak membuat semacam itu barangkali bisa jebol. Nah, kita dari DKB ini sendiri, Dewan Kesenian Banyuwangi, Blambangan ini sendiri memang kita benar-benar pengen ngawal teman-teman seniman ini sendiri, kita istilahnya ya jadi kepanjangan tangan dari seniman, meskipun kita sendiri juga ikut jadi seniman. Jadi kita mengaturkan ke pemerintah daerah ini sendiri butuhnya semacam ini. Akhirnya kalau yang ngomong ini sendiri memang orangnya bukan seniman yang tulen, tapi yang sudah agak apa ngomongnya. Ini barangkali demikian. Ini saya dibuat WA, kita akan bisa sharing bagaimana cara trik-trik dan sebagainya. Barangkali monggo saya kembalikan. Oke, terima kasih. Ya, betul sekali. Terima kasih Pak Is atas masukannya tadi. Saya kira juga perlu dipikirkan. Suara saya terdengarkah? Dengar. Dengar, oke. Saya sepakat tadi terkait dengan apa yang dikatakan oleh Pak Is bahwa kadang-kadang kita seniman juga perlu berpikir sebelum memikirkan modal ekonomi, tentu modal individu berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas kita juga perlu ditingkatkan. Minimal ketika kita mau bergerak dan menggandeng government ataupun komersial support, kadang-kadang perlu ada orang yang cakap atau orang yang tahu mengenai alur dan bagaimana berkaitan dengan LPJ, laporan sebuah pertanggungjawaban terhadap dana yang kita gunakan dari negara. Oke, bagi teman-teman yang lain yang ingin bertanya silakan bisa di chat seperti yang sudah tertulis. Tapi di tempat saya terhapus tadi dari Mas Bro Dayat ya, naik sejauh mana fungsi tadi. Mohon dibantu Mbak Ica karena di tempat saya tadi habis ngerestart sendiri sehingga hilang pertanyaannya. Mohon dibantu dibacakan. Iya Mas, saya bacakan ya. Ya silakan. Pertanyaan makna dan fungsi Dewan Kesenian itu di dalam pemberdayaan seni dan budaya yang ada pada masing-masing daerah. Karena terlalu sering ada kebijakan-kebijakan baru tentang kesenian dan kebudayaan dalam setiap pergantian pemerintahan. Silakan kepada para narasumber. Mas Berry. Oke. Kita mau dengar jawaban dulu apa pertanyaan Mas Berry dulu? Biar nanti sekalian jawab ya Mbak Ica ya.
Iya, boleh. Ya, silakan Mas Berry. Jangan main-main dong. Padahal itu dialog jatuhnya sih ngomelin Silakan Mas Berry Gondrong. Bang, ini gimana? Halo. gede. Betul, Ben. Lu ngerti kegunaan ini HP? Nah, itu, Ben. Mas Berry Yang Gondrong. cuma bisa lu tik. Dari tadi gue liatin. Kalau banyak yang dipotong itu esensinya artinya jadi nanti nggak. Halo, halo Mas Berry Gondrong, selamat datang. Apakah mau bertanya? Lanjut dulu, Mas. Oh, Kayaknya lanjut dulu. tadi Masnya Lanjut baru dulu. join soalnya. Oh, baru join, silakan. Oke, kita Oh. bisa kita mulai dari Bang Hapri dulu ya, silakan Bang. Terima kasih tadi apanya ya tadi ya yang ditanya itu ya. Halo. Mbak Ica. Iya, Pak. Sebentar. Apanya tadi Mbak Ica apanya tadi ya? Di tempat saya macet lagi ya, Mas. Apa ya tadi Mbak Ica? Ini Pak, tentang fungsi Dewan Kesenian di dalam pemberdayaan seni dan budaya yang ada pada masing kebijakan baru tentang kesenian dan kebudayaan dalam setiap pergantian pemerintahan. Oke, pertama sekali mungkin dari nomor 5A tahun 94 ya, kalau nggak salah ya. Inmendagri ini sudah cukup lama dan sebenarnya ketika itu ada keinginan pemerintah bahwa semua provinsi, kabupaten, dan kota membentuk dewan-dewan kesenian, kemudian dewan kesenian membangunkan ruang budaya. Nah, kemudian waktu itu disarankan kepada pemerintah provinsi membangun gedung yang memenuhi standar, baik secara arsitektur interior itu dikonsultasikan dengan semacam konsultan gitu. Tetapi aspek outdoor itu bisa menggunakan arsitektur lokal. Dalam proses perjalanan sekian puluh tahun, tidak semua pemerintah bisa membangun itu, tetapi ada banyak bangunan gedung lain yang tidak menjalankan Inmendagri itu. Nah, maka dari kemudian muncul peraturan pemerintah dalam negeri nomor 3 tentang kebudayaan itu tahun 2007 kalau nggak salah itu sebagai acuan hukum yang dipakai oleh institusi-institusi kesenian, dan itu juga tidak jalan bagus karena yang waktu itu berkembang lebih institusi seni budayanya itu nggak kelihatan gitu loh. Nah terus akhirnya 2017 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 ini belum ada turunannya gitu. Tapi ketika itu juga kita sudah pernah menyarankan bahwa sebaiknya ada 3 institusi, 4 ya. Pertama Menko Kesra, Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, kemudian Kemendikbud, kemudian Pariwisata, kemudian Depdagri. Nah, sebenarnya ada keinginan dulu untuk melahirkan satu kesepahaman dalam melahirkan regulasi berdasarkan ada 4 tadi institusi negara yang kita harapkan bisa memberikan ruang yang benar-benar kalian kita harus bawa proposal dan mengejar-ngejar yang berpuluh-puluh tahun ini untuk membuat satu produksi terhadap kesenian. Kemudian di samping itu memang ada peraturan baru sebelum adanya undang-undang itu. Ada beberapa komunitas tertentu kesenian yang membuat badan hukum. Jadi badan hukum itu dibuat, kemudian atas dasar badan hukum tadi disampaikan oleh Pak Dianto tadi bahwa dia bisa mendapat hibah itu. Karena dana hibah ini problemnya apakah dia pilihan atau wajib gitu. Nah, maka dari sana tetap menjadi persoalan. Maka satu-satunya harapan kita kemarin adalah menyatukan antara Inmendagri itu, kemudian dengan Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan ini bisa
menjadi satu kekuatan secara hukum di masing-masing daerah. Tetapi kalau kasus kami di Sulawesi Tengah, lama sekali menunggu untuk sebuah peraturan daerah. Sekalipun sudah ada undang-undang, itu kami belum bisa disupporting. Karena sebuah provinsi hanya bisa mensuplai nilai yang sangat kecil sebagai kegiatan. Jadi program-program komite itu nggak bisa jalan. Belum bisa jalan. Nah, diharapkan dengan adanya perda yang menyatukan antara tadi Inmendagri dan undang-undang ini, ke depannya ya insya Allah itu bisa kita harapkan untuk perencanaan ke depannya. Nah, itu kira-kira gambarannya, sehingga saya kira Bang ini Supri, terima kasih. Oke, makasih ya. Nah, saya mengingatkan teman-teman karena waktu kita terbatas dan masih ada 4 narasumber, mohon dipersingkat teman-teman. Kita lanjut ke Bang Is, silakan Bang untuk merespon. Oke, terima kasih. Jadi kalau berbicara masalah fungsi dan makna Dewan Kesenian bagi pemberdayaan seni dan budaya ini sendiri, langkah yang telah kami tempuh di Banyuwangi, jadi memang kami ini sendiri mengadakan pendataan. Jadi dari pendataan seni-seni, contohnya seni teater tradisional, kita data dalam satu kecamatan jumlahnya berapa. Karena 25 kecamatan tersebar kayak gitu. Kita harus tahu di mana ada yang teater tradisional dan teater yang modern itu jumlahnya ada berapa. Setelah itu kita lihat lagi. Nah, dari teater-teater atau seni tradisional itu kira-kira ini benar-benar yang masih eksis itu berapa? Yang masih eksis. Contoh lebih konkret lagi di sanggar-sanggar tari itu. Jadi kalau sanggar tari itu kita bisa aja tiap tahun itu kita minta sanggar tari itu untuk mengirimkan anak buahnya. Karena kami di Banyuwangi punya Banyuwangi Festival itu ya gandrung 1000. Jadi jumlah penarinya itu 1000. Tapi kenyataannya dengan pengendang, pengerawitnya itu lebih dari 1000. Jadi kita ngambil dari itu aja sudah banyak. Nah, dari situ kan jelas kalau pemberdayaan seni ini sendiri sehingga kita bisa ngatur irama. Contoh, kalau kita dari sanggar yang tari teater tradisional tadi ada 25 misalnya. Di Banyuwangi ini sendiri kebetulan ada sebuah acara momen tertentu, ada tamu dan sebagainya, kita bisa ngatur iramanya. Jadi yang ini tahun ini ada 10, kamu dari sanggar-sanggar ini jalan dulu. Yang belum untuk selanjutnya, atau kalau ada permintaan dari institusi lain yang membutuhkan, kita bisa memberikan. Ini contohnya semacam itu kita sudah nyoba ini. Jadi pendataan dulu, yang terpenting pendataan. Pada saat ada tampilan, teman-teman senimannya itu bisa kita munculkan dalam pementasan. Ini barangkali demikian. Ini monggo kalau ada tambahan dari teman-teman yang lainnya. Oke, terima kasih Bang Is. Kita meloncat dulu ke Ternate. Silakan Bang. Nanti bisa dikerucutkan dalam konteks peran ekonominya terhadap perkembangan teaternya Bang. Silakan. Fungsi Dewan Kesenian itu seperti apa sih gitu? Ya, jadi kalau terkait pertanyaan tadi terkait dampak ke masyarakat, beberapa komunitas atau sanggar yang aktif di dalam benteng orange itu, dalam benteng itu pertama di masa pandemi yang mana ada sekolah yang diliburkan, mereka justru lebih banyak ke jati diri. Jadi untuk anak kebanyakan anak latih kita kan kebanyakan anak SD, SMP. Nah di situ kita lebih menekankan tentang jati diri sebagai orang Maluku, lebih terbuka, sudah bergaul dengan berbagai bangsa dari ratusan tahun yang lalu. Secara umum kita orangnya lebih terbuka, terus perempuannya gemulai, laki-lakinya tuh harus punya prinsip segala macam. Nah, penanaman itu kalau bicara tentang
dampak ke masyarakat, saya pikir nyata sekali. Nah, yang saya ingin tambahkan tadi dari Pak Ismurianto, ya benar sekali. Makanya kita yang dari Dewan Kesenian Ternate ini kita perencanaannya ke selesai Lebaran, karena kita tidak mau lagi terkendala masalah organisasi seperti yang pernah terjadi. Jadi sementara ini ran perda tentang pemajuan kebudayaan itu sedang digodok. Jadi memang dari teman-teman yang di Dewan mengatakan bahwa insya Allah dalam Lebaran dalam momen puasa ini sudah bisa disahkan. Nah, ketika menjadi perda, ketika menjadi perda itulah baru Dewan Keseniannya muncul atas inisiatif dari wali kota, bisa langsung connect. Kira-kira saya pikir memang langkahnya harus seperti itu, sesuai dengan yang kita pernah bicarakan waktu pertemuan tadi sebagai fasilitator dan mediator. Dia bukan atas kesepakatan di pertemuan awal itulah, makanya kita komunikasi dengan teman-teman seniman di sini, termasuk dengan teman-teman yang di DPRD, dan mereka alhamdulillah mereka sudah sementara godon. Ini satu proses yang bisa menjadi. Amin, amin, amin. Semoga lancar jaya. Ya. Oke, bagaimana sekarang teman-teman dari Bang Rodri? Silakan Bang Rodri dulu, Bang. Oke, siap. Oke, jadi tutup poin. Fungsi sebenarnya secara umum fungsi Dewan Kesenian itu sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dengan kelompok kesenian yang ada di wilayah itu semestinya. Misalkan bahwa sebenarnya misalkan di Lamongan itu ada sekitar 11 komunitas teater independen, kemudian ada 56 teater pelajar, kemudian ada 7 teater komunitas yang disampaikan ke pemerintah. Dari sekian kelompok teater yang ada itu kemudian mana yang produktif, kemudian program kerjanya kayak apa, dan bagaimana pemerintah harus membiayai mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga sebagai informasi kepada kelompok teater bahwa pemerintah itu punya sekian anggaran terkait dengan pengembangan, bahwa anggaran-anggaran yang ada di pemerintahan, aturan-aturan yang ada di pemerintahan ini perlu disepakati oleh komunitas-komunitas teater. Ketika Dewan Kesenian itu mampu menjadi jembatan informasi terkait dengan anggaran dan peraturan-peraturan pengembangan kesenian disampaikan kepada kelompok-kelompok teater, begitu kelompok-kelompok teater dari yang perlu disubsidi terkait dengan kemajuan pemerintah yang telah dianggarkan oleh pemerintah dan diatur oleh pemerintah itu. Nah, sejatinya itu Dewan Kesenian fungsinya sebagai jembatan komunikasi antara komunitas kelompok teater dengan pemerintah dengan kelompok-kelompok teater yang ada di daerah masing-masing. Cuman belum banyak mampu menjembatani itu. Gitu. Salah satunya adalah di Lamongan. Oke, terima kasih. Oke, siap, terima kasih Bang Rodli. Ya, banyak harapan sekali ya, ternyata masih memiliki kemiripan persoalan yang hampir sama. Oke, apakah perbedaan yang lain bisa kita dengar dari Bang Gatut? Jangan-jangan di tempat Bang Gatut tidak semacam itu. Silakan Bang. Terima kasih. Saya kira sama, cuman saya mau ngasih pandangan saja kira-kira yang kalau begini. Soal Dewan Kesenian kita sepertinya ini saya rasakan kita masih punya ekspektasi bahwa sebuah Dewan Kesenian adalah sebuah media yang seharusnya sebagai media antara pemerintah dengan pelaku seni itu peran sesungguhnya gitu ya. Tapi
Tapi hari ini itu tidak terjadi seperti yang teman-teman sampaikan tadi, bahwa itu hanya apa ya, hanya sebagai ini, terlalu banyak mungkin orang pintar ya, mungkin yang mengatasnamakan kesenian harus begini, termasuk para oknum-oknum di pemerintah. Yang perlu diketahui juga mungkin dari teman-teman penanya tadi, bahwa Dewan Kesenian di daerah, ya, di daerah dan provinsi mungkin, dan mungkin kalau ada nasional, mungkin katanya pernah dulu, itu tidak ada garis lurus, artinya tidak ada garis koordinasi lurus. Itu yang perlu diketahui. Jadi sifatnya sharing, sifatnya hanya komunikasi. Pembiayaan ada di daerah masing-masing, dan ini sangat tergantung dari daerah. Makanya salah satu usaha dari Pak Is tadi melegalkan di ranah, artinya bahwa keabsahan legalitas sebuah Dewan Kesenian itu ada pada pemerintah, dan ini sangat tergantung pada pemerintah. Jadi tidak ada garis koordinasi tegak lurus dari Dewan Kesenian provinsi atau dari Dewan Kesenian pusat. Dan tapi baiknya begini, artinya saya melihat ada titik baik dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu. Saya juga beberapa kali mengikuti dari provinsi, bahwa Dewan Kesenian itu masih diakui karena logikanya kan begini, setiap daerah itu pasti ada keseniannya, dan siapa yang menggerakkan keseniannya itu adalah seniman, kan kira-kira begitu. Dan kantong-kantong Dewan Kesenian dianggap kantong yang kemudian bisa menaungi teman-teman seniman ini, itu masih dihargai. Tapi dari kementerian misalkan ini tidak mampu kemudian peraturan sampai ke daerah yang kemudian bisa mengatakan, melegalkan bahwa Dewan Kesenian itu adalah sah, kemudian wajib diberi bantuan. Itu belum ada, dan masih bergejolak. Tapi yang menjadi bergejolak itu maksudnya dinamiknya hari ini agak naik. Cuman yang menjadi ironi karena ternyata pergerakan ini masih dibayang-bayangi politis, artinya di bawah partai politik gitu. Itu jadi semakin runyam di independensinya Dewan Kesenian, kira-kira begitu. Siap. Terima kasih Bang Gatot dan para narasumber. Sangat menarik diskusi kita. Memang secara tema besar kita bicara tentang modal ekonomi yang menjadi kekuatan pertunjukan teater di Nusantara, di Indonesia. Peran Dewan Kesenian Belitung yang tidak senang bahwa Dewan Kesenian yang ada di daerah adalah anak ideologi dari pergerakan secara nasional. Yang ada oknum yang cacat berpikir. Tadi saya sepakat dengan Bang Abdurrahman bahwa Dewan Kesenian itu bukanlah IO. Dewan Kesenian itu bukan event organizer yang mengerjakan proyek-proyek yang membuat para ASN oknum itu mendapat tambahan nilai plus dalam secara ekonomi. Saya sepakat. Nah ini karena waktu sudah habis, sebagai statement saya mengusul ini, mohon juga teman-teman dari asosiasi sampaikan kepada Dirjen Kebudayaan, artinya kami disediakan satu ruang untuk mengadukan keluh kesah kami bahwa di antara pemerintah dengan Dewan Kesenian, khususnya yang menaungi dari dinas tertentu. Kalau tidak ada ruang kami berkeluh kesah, maka Dewan Kesenian Belitung, Dewan Kesenian secara nasional hanya akan menjadi keniscayaan hadir. Begitu. Silakan saya kembalikan ke Mbak Anissa. Terima kasih Mas Iqbal. Nah, tadi Mas Iqbal sudah closing statement. Untuk closing statement yang selanjutnya dari closing statement dulu. Oke, terima kasih. Saya kira kesempatan ini merupakan kesempatan yang bagus sekali secara institusi dan secara network, menjadi ruang kita untuk bisa berkelanjutan
dengan harapan bahwa Ica dan kawan-kawan tentunya bekerja lebih keras lagi untuk bisa kita wujudkan itu. Apa yang disampaikan oleh Bung Iqbal tadi, saya kira ini penting karena beberapa waktu lalu saya kira Dirjen Kebudayaan juga sudah membuka ruang-ruang itu, mungkin perlu sinergi dengan pariwisata sehingga kita bisa nantinya mengambil peran di dalamnya, karena dengan demikian maka iklim teater Indonesia saya kira akan tumbuh. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Selanjutnya closing statement dari Bapak Dr. Andes Ismurdianto. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Kalau saya pribadi untuk Dewan Kesenian ini sendiri sebaiknya ya bekerja sesuai dengan tupoksinya, yaitu sebagai fasilitator dan mediator bagi teman-teman seniman untuk berkembang menjadi mediator maupun fasilitator ini sendiri. Ya kita harus benar-benar tulus. Jadi jangan seperti tadi ada ASN yang masih dalam abu-abu pengen dekat dengan sebuah birokrat. Saya pikir itu ya ada tapi tidak banyak. Tapi kami sendiri sebenarnya pengennya yaitu memajukan sebuah kebudayaan yang ada di daerah. Ini barangkali demikian. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Selanjutnya closing statement dari Bapak Gatut, Bapak Dwi Eko Budi. Silakan Pak. Yang pertama untuk teman-teman seniman sampai hari ini harus tetap bersemangat, gitu ya. Dan saya yakin harus masih bisa hidup. Ya. Tinggal bagaimana konsistensi dan komitmen kita untuk kemudian mengikut masyarakat. Kemudian soal Dewan Kesenian yang paling penting bahwa Dewan Kesenian harus ada sesuai tumbuh sesuai karakter per daerahnya. Karena setiap daerah memiliki karakter dan kemampuan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Selanjutnya closing statement dari Bapak Abdurrahman Soleman. Silakan Pak. Oke, ya terima kasih. Kalau dari saya, dari pertemuan ini saya usul untuk suasana bisa menjadi mediator untuk terbentuknya forum silaturahmi Dewan Kesenian Indonesia. Nah, mungkin kita bisa bertemu di salah satu festivalnya Pak Ismurdianto di Banyuwangi. Ya, itu saja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Closing statement yang terakhir dari Pak Rotli. Silahkan Pak. Oke, terima kasih. Jadi hal yang paling penting bagi kita semua selaku orang-orang yang dipercaya di Dewan Kesenian, bahwa di Dewan Kesenian itu adalah amanah yang cukup berat karena kita punya tanggung jawab besar sebagai media untuk mengkomunikasikan keberadaan kelompok-kelompok teater di wilayah kita dan kebutuhan mereka terhadap pemerintahan agar pemerintah itu memberikan support yang layak kepada proses kreatif teman-teman teater yang ada di daerah masing-masing. Bagi kelompok-kelompok teater yang ada di sekitar kita, di wilayah kita, jangan terlalu berharap besar kepada support pemerintah, karena seringkali ketika kita berharap besar terhadap support pemerintah, justru kekecewaan itu yang muncul, akhirnya kemudian komunitas sanggar-sanggar kita tidak produksi lagi. Ayo kita terus-menerus berlaku kreatif untuk menghasilkan beberapa karya yang itu menjadi kebutuhan masyarakat sebagaimana dulu teater tradisional, sebagai peranata penting upacara-upacara siklus kehidupan manusia. Karena ketika masyarakat tertentu itu lahir, kemudian nikah dan sebagainya, itu sejatinya tetap butuh kesenian, butuh teater. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Sebelumnya dari Mas Iqbal ada yang ditambahkan Mas? Ya, sedikit saya teman-teman bukan statement close statement
saya begini, dari tema besar kita tentang modal ekonomi yang tadi menjadi fokus utama kita, yang kemudian endingnya berakhir pada diskusi ke Dewan Teateran masing-masing, bahwa menunjukkan secara tersirat apa yang dikatakan oleh James R. Brandon, dan James R. Brandon tidak salah meletakkan communal support sebagai modal penting. Ketika tidak ada support dari para pengusaha tambang, pengusaha kayu di hutan yang menghabiskan kampung kita, kemudian tidak adanya support dari pemerintah yang gagal paham terhadap keberadaan kita seniman, minimal kita punya modal ekonomi yang berangkat dari komunal support. Kawan-kawan, sukses Viva Teater, selamat Hari Teater Dunia. Saya kembalikan ke Mbak Ica. Terima kasih. Salam dari Belitung. Terima kasih banyak Mas Iqbal. Hari ini Bapak Hapri, Bapak Ismurdianto, Bapak Gatut, Bapak Abdurrahman Soleman, dan Bapak Rodli, serta teman-teman semuanya. Jangan lupa beli kaos, dan besok kami masih akan hadir dengan FGD arah dan tujuan ekosistem teater. Dan juga terima kasih untuk Ruang Lofi yang sudah memfasilitasi Zoom-nya. Kok saya jadi belibet. Memfasilitasi. Astaga, ya. Jangan sampai sulit ya. Dan juga ini ya, Madhouse Production Malaysia, operator kami. Terima kasih semuanya. Salam budaya dan sehat selalu. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Ica. Sampai ketemu, Ica. Salam teman-teman. Iya, Ya, siap, salam. Pak. Jangan lupa ngirim nomor ke Mbak Ica, nanti kita buat WA group. Oke, sip. Jangan Ya, lupa ya. Banyuwangi 2022 Banyuwangi. Oke. Oke, izin undur ya kawan-kawan. Saya mau nyeting panggung. Saya mundur. Mas, lancar-lancar. Oke, izin mundur semuanya. Ya. Sampai jumpa. Bye. Assalamualaikum.